Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini khotbah saya minggu pertama bulan April. Sudah saya persiapkan untuk kita dapat mengadakan persekutuan perjamuan kudus, tapi karena keadaan belum memungkinkan, maka perjamuan kudus akan kita adakan pada waktu Paskah. Nah, saudara, khotbah saya ini adalah menjadi orang pilihan. Menjadi orang pilihan ini adalah hal yang penting sekali kita mengerti. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dan apa yang kamu minta padaku akan diberikan dalam nama Tuhan Yesus. Itu ayat yang sangat baik sekali. Tapi bagaimana menjadi orang pilihan? Itu penting sekali. Ada persyaratan yang menjadi orang pilihan itu. Dan menjadi orang pilihan itu persyaratannya ditulis oleh Musa dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Nah, kita akan melihat persyaratan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi orang pilihan itu. Saya akan bacakan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, dan menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan sampaikan kepadamu, supaya baik keadaanmu. Nah, saudara, untuk menjadi orang pilihan Tuhan, untuk menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, maka ada 5 hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama, kita harus, yang diminta oleh Tuhan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu hal yang sangat penting sekali. Karena takut akan Tuhan itu berarti kita menghargai, menghormati Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita harus menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan, menurut firman Tuhan. Dan selalu saya katakan, hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya adalah menurut akan firman Tuhan. Jadi yang kedua adalah menurut firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu merupakan tema kita tahun ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dalam Matius 22 ayat 37, bahkan dikatakan ayat 38, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ini penting sekali bagi kita. Jadi hal yang penting dalam hidup kita, pertama takut akan Tuhan, lalu kedua hidup menurut firman Tuhan, lalu yang ketiga mengasihi Tuhan. Lalu yang keempat adalah beribadah kepada Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan di sini dikatakan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi ini penting sekali. Kita harus menyadari bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan bukan asal-asal saja. Beribadah kepada Tuhan bukan asal saja datang ke gereja, bukan. Tapi kita datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, baik kita menyenangkan, menyenangkan hati Tuhan. Dan ini penting sekali orang pilihan Tuhan itu beribadah pada Tuhan. Dikatakan dalam Kolose 23 ayat yang ke-25, berbakti, 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 soal utama, haleluya, Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilakukan. Jadi berbakti itu penting sekali. Apalagi zaman sekarang di mana serangan virus corona itu begitu luar biasa. Kita perlu dijaga, dipelihara, perlu dinaungi oleh Tuhan. Supaya dengan berbakti pada Tuhan kita akan memiliki tiang api, tiang awan yang akan menjaga, melindungi kita dalam segala, sehingga kita tidak perlu takut. Karena tiang api, tiang awan yang menjaga, sehingga kita akan dipelihara oleh Tuhan.
Dan saya percaya ini hal yang sangat penting sekali. Lalu yang kelima adalah berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Artinya berpegang pada firman Tuhan itu apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ini penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, anak Tuhan. Memang banyak masalah yang kita hadapi. Tapi percayalah, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, maka Tuhan akan memberikan terang yang baik sekali. Karena apa? Dia adalah pelindung kita, dia adalah penolong kita. Dia menjadikan kita orang pilihan. Dia jadikan kita alat bagi Tuhan untuk berhasil. Menjadikan kita bagian dari pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jika kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Sudah tidak perlu takut menghadapi corona. Walaupun kita harus waspada. Sekali kita harus waspada. Karena pemerintah minta supaya kita berwaspada, mempersiapkan diri. Kita tidak bisa menganggap sepele saja. Tapi Tuhan mengizinkan virus corona itu terjadi bukan hanya di Indonesia, di dunia. Untuk apa? Menguji orang percaya pada Tuhan. Karena kalau orang percaya pada Tuhan dibiarkan saja, maka merasa enteng, aman-aman saja. Dan ini sangat berbahaya sekali. Itu diberikan ujian iman. Ada virus corona, hingga untuk berkumpul, berbakti pada Tuhan saya susah. Dan ini merupakan satu ujian. Apakah kita percaya kepada Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan? Dan ini penting sekali. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk pergi dan berbuah. Supaya kalau kita berbuah, maka saya percaya Tuhan dipuji dibesarkan. Memang kita harus berbuah. Karena kita orang pilihan. Dan persyaratan menjadi orang pilihan itu adalah hal yang sangat penting sekali. Saya ingatkan lagi, persyaratan orang pilihan. Yang pertama ialah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah menurut segala jalan, menurut segala firman Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan. Yang kelima, berpegang teguh pada firman Tuhan. Itulah sesuatu yang penting. Hari ini kita harusnya perjamuan kudus. Tapi karena keadaan belum memungkinkan, berdoalah. Saudara berdoa di rumah, perhatikan baik-baik. Saudara baca firman Tuhan baik-baik. Dan percaya, kita berdoa supaya Paskah yang akan datang tanggal 10 April nanti kita sudah bisa berkumpul bersama, merayakan Paskah, mengadakan perjamuan kudus bersama, berkumpul bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Saya sangat yakin pertolongan Tuhan itu akan nyata. Jadi saudara, untuk mengakhiri firman Tuhan ini saya ingin menutup dengan doa. Mari tundukkan kepala, tutup mata baik-baik, arahkan mata pikiranmu kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau penolong kami. Engkau yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Engkau yang memilih kami milik-Mu. Menjadi anak Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kami serahkan hidup kami. Biar tangan Tuhan sendiri akan memimpin tiap langkah kami. Menguatkan kami. Menuntun tiap langkah hidup kami. Supaya kami dapat berjalan terus dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Berpegang terus pada firman Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan akan nyata. Bukan hanya berkat-berkat jasmani yang kami nikmati. Tapi berkat-berkat rohani akan kami nikmati terus. Mulai hari ini dan seterusnya. Sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Karena Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan membiarkan kamu sendiri, tapi aku akan menyertai kamu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 dikatakan, Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Saudara, terima kasih untuk perhatian saudara, dan saya percaya melalui firman Tuhan ini kita akan dikuatkan ya, melihat kembali masa depan gereja kita, masa depan kita pribadi, supaya kita melihat Tuhan yang sungguh-sungguh menikmati hidup dalam perlindungan Allah Ta'ala. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.